Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di obrolan bareng caleg. Senang menemani Anda di hari ini. Semoga yang menonton channel 1 dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini saya mempunyai tamu spesial, guys. Beliau seorang anggota Dewan Perwakilan Provinsi Riau dari Dapil Siak Pelalawan. Iya betul. Siak Pelalawan, Mas. Siak Pelalawan. Dan alhamdulillah beliau menyempatkan waktunya sedikit untuk berbincang-bincang dengan kita nih, guys. Beliau adalah Bang Haji Sugianto. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Sehat, Mas Eka. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kesibukan beliau ini kemarin, apalagi sebagai ketua panitia, kedatangan Cak Imin luar biasa sekali. Melelahkan. Melelahkan. Berapa hari persiapannya itu? Persiapan cuma 3 hari. Cuma 3 dengan hari. 7 agenda besar yang luar biasa. 7 agenda yang luar biasa. Tapi alhamdulillah sukses. Alhamdulillah sukses. Memang kemarin waktu itu saya sempat mengadakan liputan, cukup sangat antusias ya masyarakat Riau, khususnya untuk melihat Cak Imin secara dekat ini. Luar biasa. Baik ya, kali ini kita akan membicara tentang beliau sebagai anggota dewan, apa saja nih yang telah diperbuat selama menjadi 2 dekade di DPRD, khususnya di Provinsi Riau. Boleh cerita sedikit, Mas Sugianto nih, apa aja yang sudah Mas lakukan selama menjadi anggota dewan di DPRD Riau, khususnya di dapil Masnya sendiri? Boleh, Mas Eka. Jadi alhamdulillah ya ini. Iya. Bisa podcast yang lama sudah dianggarkan tapi belum bisa, baru-baru hari ini. Oh iya, sebelumnya masuk intinya, BTW pakai belangkon nih. Luar biasa, ini dari mulai periode pertama ciri khas saya pakai belangkon. Mulai pertama saya nyalon 2014 ya kan, sampai ke kedua periode ciri khas adalah belangkon. Belangkon. Jangan lupa pilih belangkonnya. Ya. Yang pakai belangkon. Yang pakai belangkon. Iya. Simpel sih kalau itu. Simpel ya. Cabut kerisnya. Oh, cabut kerisnya ya. Iya. Cucuk belangkonnya. Cucuk belangkonnya. Gampang kan? Cukup ini. Luar biasa. Baik kita tadi yang saya tanyakan tadi, apa saja yang telah Mas lakukan di dapil Mas sendiri di DPRD Riau? Pertama, Mas Eka, alhamdulillah ya kan, saya ini awalnya 2014 ini nggak mau nyalon. Tak mau calon jadi anggota DPR. Maunya jadi apa? Ya kan, karena saya waktu itu jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi waktu itu ada beberapa kiai. Kiai kampung, kiai pesantren datang ke rumah saya. Itu nyuruh saya nyalon. Saya bilang politik itu kejam. Nah, pertama langsung saya tolak. Saya tidak mau jadi anggota dewan. Politik itu kejam. Nah, kiai-kiai itu ternyata tidak pernah putus asa, Mas. Oh, membujuk terus ya? Membujuk terus sampai 3 bulan. Akhirnya beberapa nasihat dan petuah, ada satu bahasa yang saya waktu itu benar-benar, ini cerita real, ya kan, nggak mengada-ada. Ada namanya Kiai Sarju. Jadi ke rumah. Terakhir dia ngomong yang berkesan di saya. Politik 2014 itu ya? 2013. Ya. Politik itu ibadah katanya. Karena waktu itu saya bilang politik itu kejam. Saya bilang gitu, politik itu kejam, saling sikut menyikut. Nah, di situ ada satu bahasa yang waktu itu saya langsung masuk ke hati. Politik itu ibadah. Setelah saya seperti itu, Mas, saya istikharah. Ya kan? Dan menulis jawaban. Alhamdulillah siap, Yayi, saya kalau politik itu beda, saya siap nyalon menjadi anggota DPR. Waktu itu saya dicalonkan menjadi anggota Dewan Kabupaten. Oh. Padahalnya awalnya pada Pak Kiai ini untuk DPRD Kabupaten. Sampai di kabupaten saya nggak dapat tempat. Nggak tahu juga kenapa, karena itu tadi begitu saya didaftarkan, ditolak saya dari PKB. Ditolak, ya kan? Ditolak, nyalon aja ke provinsi. Kami nggak terima, dari masing-masing dapil itu nggak mau terima saya. Alhasil saya nyalon di provinsi. Mungkin berat, guys. Lawan-lawan ini dari DPRD Kabupaten. Padahal belum pernah jadi. Belum pernah jadi. Tapi sudah dikenal kan? Sudah dikenal. Baru mau nyalon aja sudah digagalkan. Alhamdulillah, karena sudah saya merasa tanggung jawab, saya bismillah siap, ya kan? Saya dibawa ke provinsi.
Waktu itu saya dikasih nomor urut 2 juga sama. Berarti nomor 2 ini keramat ya? Keramat, saya bilang tadi. Nomor 2 itu keramat. Nah, setahun saya berjalan tanpa tim sukses. Ya kan, dengan Kiai itu saja saya berjalan. Setahun persis saya berjalan. Waktu itu saya melawan incumbent namanya Ricky Hariansyah. Oh iya, saya kenal. Ya kan, anaknya Bupati Siak, ya kan, dia incumbent, duitnya tidak berseri. Saya dengan berjalan saja. Saya cuma ngomong ke masyarakat, insya Allah apa yang ada di provinsi, apa APBD yang bisa saya kasih ke masyarakat, visi misinya itu kan. Karena saya belum pernah jadi, saya akan tunaikan kepada masyarakat. Itu janjinya. Ya kan, karena saya nggak bisa berjanji seperti apa, karena saya nggak tahu waktu itu seperti apa DPR itu. Belum tahu permainannya. Nah, itu Mas Eka. Nah, setelah itu setahun saya berjalan, alhamdulillah saya menang. Setahun saya diam sebagai anggota DPR, mempelajari nih. Mempelajari. Nah, setelah itu Mas, saya sudah ngerti. Saya paling gampang ngerti satu permasalahan itu bisa memecahkan. 1 tahun, alhamdulillah saya setelah diam saya mulai bersuara. Pertama, bagaimana petani, karena saya dari orang transmigrasi, orang sawit, ya transmigrasi itu ya kan mendapatkan haknya dari pemerintah. Pertanian, perkebunan, semua saya hire. Nah, alhasil alhamdulillah ya kan, saya turun lagi ke lapangan, ya kan, menunaikan janji saya bahwa saya akan memperhatikan bapak-bapak semuanya, masyarakat saya. Nah, alhasil ya kan, kelompok tani ternak, ya kan. Sampai hari ini itu ada kurang lebih saya udah ngasih ternak kepada masyarakat sapi itu lebih dari 2.300. Luar biasa ya, 2.300 ya. Nah, masyarakat baru tahu aspirasi seperti itu, 2.300 ekor itu di segi peternakan. Belum saya kalau puluhan ribu kambing itu lebih, Mas. Kambing, belum lagi ayam. Belum lagi itik. Nah, itu di pokoknya untuk peternakan lah ya. Peternakan itu alhamdulillah sudah. Kalau ikan ada. Ikan banyak juga. Ikan banyak. Lele, gurame, mujair ya kan. Belum lagi bukan di ternak lagi. Yang saya restocking di sungai-sungai banyak. Karena apa? Teman-teman kita Melayu yang nelayan itu ya kan di pinggir sungai. Sementara perusahaan banyak di mana-mana. Ya kan, yang mencemarkan sungai, akhirnya kita harus bikin restocking lagi. Kita jutaan ekor sudah kita masukkan ke sungai. Itu berbagai sungai lah ya yang sudah kita kasihkan. Nah, itu tentang apa yang sudah saya perbuat. Nah, itu di segi peternakan. Di segi pertanian. Bunga Raya Sabaau ya kan, kemudian di Siak Kecil, kemudian di Rokan Hilir, itu komben itu alat padi itu loh Mas, ya kan. Kalau daripada sekarang itu daripada mukul gitu, mukul ya kan, itu enggak, itu jalan Mas. Harganya itu 500 juta loh Mas. Ya kan, 500 juta. Ya kan, dan itu sudah saya kasihkan ke beberapa kecamatan yang memang sektor pertanian, karena saya berprinsip bagaimana anak muda kita ini mencintai pertanian dan maju dari sektor pertanian. Nah, alhasil sekarang anak muda di dapil saya ini Mas seneng lomba-lomba untuk bertani. Oh gitu ya? Iya, sekarang banyak petani sukses dari anak muda. Bukan orang-orang tua, karena mereka merasa ada teknologi yang saya sentuh. Dan itu jumlahnya puluhan Mas. Terkadang memang anak muda nih kalau masih manual masih malas, nggak mau ya, apalagi kerja ya kalau udah pakai alat mungkin keingintahuan untuk untuk bertani mungkin ya lebih bagus gitu kan. Nah, itu saya jaga kalau ngomong aspirasi. Belum lagi kita sektor bukan cuman komben tapi bajak, roda 2, roda 4, traktor itu sudah semua, jadi hortikultura semua. Nah, yang paling spesifik ketika kita ngomong kehutanan, kemudian perkebunan itu kan ada dana BPDPKS tuh. Itu salah satu saya mensosialisasikan ke warga saya, karena saya basicnya orang transmigrasi. Alhasil mereka sekarang pada mau replanting sawit ya kan dapat dana BPDPKS 30 juta per hektar. Itu yang awalnya mereka tidak tahu, sekarang mereka bisa mengetahui ini. Itu khusus petani sawit yang punya masyarakat yang dikelola mereka sendiri kan? Bukan perusahaan kan? Bukan. Nah, kalau kita ngomong perusahaan malah tahu dia dompleng guys. Enggak Mas. Oh udah ya. Kan Mas Eka tahu lah bagaimana saya dengan perusahaan. Iya. Cukup keras guys. Saya pejuang masyarakat di segi perusahaan. Mungkin seluruh perusahaan di Riau ini tahu bagaimana kejamnya mulut Subianto itu ketika ngomong ke mereka. Karena apa ya? Walaupun saya ini orang Jawa, tapi saya orang-orang Riau. Bagaimana sektor kehutanan?
ya kan? Jadi perjuangan aspirasi saya itu sampai ke situ. Iya. Ketika hari ini Riau ini tidak wajib ada orang miskin, Mas Eka. Dengan 6 juta penduduk Provinsi Riau tidak ada yang wajib orang miskin. Mengapa saya bilang demikian, ya kan? Kita gimana? Ada PHR, ada sektor pertanian, ada sektor perkebunan, ada migas, ya kan? Banyak sekali. Nah, kita ngambil 2 saja. Kalau memang benar-benar ini ada bisa kita berani, kepala daerah terkhusus lah, berani berbuat untuk masyarakat, tidak ada orang miskin, Mas Eka. Saya contohkan aja. Tapi saat ini kan banyak orang miskin. Orang miskin lah sekarang. Berarti ya apa yang nak jalan? Kebijakan. Kebijakan dan tidak ada keberanian pemerintah. Dalam hal ini kepala daerah atau penguasa untuk menegakkan itu. Lah kalau saya berjuang sendiri Mas, di tingkat provinsi nggak mungkin, Mas. Karena yang mengambil kebijakan adalah pemerintah. Memutuskan juga pemerintah. Saya kasih contoh aja lah. Saya kasih contoh. 1, sektor kehutanan. Sektor kehutanan ini ada 2 juta hektar. Ya kan, 2 juta hektar yang dikelola oleh 2 perusahaan besar. Ya kan, 2 juta hektar ketika kita ngomong 20% tanaman kehidupan. Berarti ada berapa? 2 juta. Ada 400.000 hektar. Ya kan? Kalau 2 juta ya, 400.000 ya? 400.000 hektar. Kalau 400.000 hektar dikasihkan per masyarakat 2 hektar saja. Itu berapa yang dapat dari sektor kehutanan? Luar biasa ya, banyak ya. Berapa? 6 juta. Berapa rakyat miskin di Riau ini? Nggak banyak kok. Ya kan, nggak banyak. Itu logika saja. Kadang-kadang pemerintah mereka tidak tahu atau mereka pura-pura nggak tahu ya. Berapa kemiskinan kita di Riau ini? 5% ya? Lebih kurang begitu. 5% dari 6 juta 300.000 orang. 300.000 ya? 3 juta? 300.000. 300.000 kepala keluarga. Kalau mereka dikasih 2 hektar saja, tadi ada 400.000 hektar yang bisa dibagi. Ya kan? Tapi itu kalau mau, bagi yang menerimanya, kadang-kadang mereka kan nggak mau juga. Mau, Mas. Mau ya? Mau. Adanya kebakaran hutan itu karena apa? Karena mereka menagih janji perusahaan untuk memberikan yang 20% itu. Bukannya untuk kebakaran hutan. Biasanya kebakaran hutan itu disengaja terlebih dahulu. Disengaja memang. Disengaja karena apa? Bosennya masyarakat ketika perusahaan tidak memberikan haknya kepada masyarakat. Hanya janji-janji. Karena janji-janji. Ini plot untuk masyarakat nih, ya kan? Ada 40.000 di situ ada masyarakat berapa? Mereka nggak kunjung dikasih. Akhirnya mereka garap sendiri, yang membakar lah. Dalam konsesi mereka. Nah, kalau mereka memberikan haknya, nggak mungkin, Mas, mereka. Yang garap kan sudah perusahaan. Itu dari sektor kehutanan. Ngomong perkebunan, Mas. 4 juta hektar. 4 juta hektar itu ya, yang milik masyarakat itu berapa persen sih, Mas? Hanya 10% sampai 1,2 juta hektar lah. Masih ada 2,8 juta hektar. 4 juta hektar itu yang total kebun. Terdatanya berapa, yang tidak terdata berapa. Kalau kita ngomong kemiskinan lah dengan global lah. Kalau kepala daerah kembali lagi mau dan berani, Mas, nggak ada orang miskin. 4 juta, 1 jutanya kebun masyarakat yang transmigrasi tadi, ya kan? Yang 3 jutanya itu kebun perusahaan. Dan ada aturan 20%. 20% ya kali 3 juta berapa? Coba. Udah 60 aja ya. 600.000 hektar. 600.000 hektar. Kemiskinan orang miskin kita di sini cuman berapa? Cuman ada 300.000 orang. Kalau data itu berarti kan nggak ada orang miskin, dibagi semua ke masyarakat. Nah, lebih enak lagi, Mas, ya kan? Kalau ada mau kebijakan, masyarakat nggak akan ribut. Kita bisa menguliahkan anak sampai S2 itu dengan gratis. Contoh ya, saya kasih contoh ini. Ini dalam satu kabupaten. Kabupaten kayak bilang Siak lah, ya kan? Dapil saya, Bengkalis kah? Atau mana? Nah, ketika kepala daerahnya berani, berapa kebun yang ilegal? Ilegal ya? Ini tambah lagi ilegal. Berapa perusahaan yang dikasih? Yang 20% dikasih masyarakat. Berarti kebagian rata-rata saya hitung dengan data itu 1 kepala keluarga yang miskin. Contoh perusahaan ini di kecamatan ini, di desa ini, ya kan? Ada dia 10.000 hektar rata-rata HGU-nya. Kalau 10.000 hektar itu berarti ada 2.000 hektar yang wajib dikasihkan masyarakat. Itu wajib ya? Wajib.
Ada tertulis, Oh, tertulis aturan Kementan. Tapi selama ini kok nggak ada ya? Nah, itulah karena tidak ada berani yang bersuara. Iya. Saya bersuaranya gimana? Gimana? Ini sesinya nanti kita mainkan kan. Karena ini sangat menarik. Terus belum pajaknya lagi. Ini setahu saya sawit itu tak ada pajak ya, benar kan? Nggak ada pajak. Kan, ya. Baru mau dapat PSD hari ini. Iya. BPH sawit itu BPH kan. sawit ya. BPH sawit itu kecil, Mas. Kecil Coba sekali ya, ya. kalau memang ini sekilas saja biar tuntas ya. Iya. Satu perusahaan 10.000 hektar nih. Oke. Ya kan? 20% tadi. 20%-nya 2.000 hektar. tadi. Satu desa rata-rata itu cuma 1.000 KK. Ya, 300 KK. Oke. 300 KK dengan jumlah penduduk 1.000. Oke. Ya kan? 1.000. 300 KK itu orang miskin di situ, Mas. Rata-rata paling cuma 50 KK. Di satu kecamatan ada 10 desa. Ya kan? Iya. Nah, di situ ada 2-3 perusahaan. Iya. Kita ambil 5 desa lah. 5 desa kali 50 baru 250 KK. Kalau mereka dikasih 2 hektar, baru 500 hektar. Tadi 2.000 nih, Mas. Tadi 2.000. Masih ada sisa 1.500. 1.500. BUMD kita jadikan BUMD. BUMD itu mengelola 1.500 hektar sawit sebulan, Mas. Itu di satu tempat. Iya. Itu ada duit masuk setiap bulan kurang lebih 3 miliar. Setahun berapa? 30 miliar. Iya. Maka saya bilang tadi, nggak layak masyarakat Riau itu miskin. Sudah yang miskin dapat tanah, ya kan? Ada 3 miliar, ya kan? Apa? Iya. Anak-anak kita yang mau kuliah S1, S2, Mas, gratis dari 3 miliar. Dikelola BUMD. BUMD itu tuh apa? Untuk bangun desa lagi. Untuk bangun desa lagi. Ya, kalau 3 miliar sebulan, ya kan? Kalau dibagi 5 desa, Mas, sebulan berapa? Iya. 500-600 juta. 600 juta, bayangin, 600 juta setiap bulan. Dana desa yang masuk cuma 1 miliar saja, desa udah berbenah kok. Iya. Coba kalau dikasih. Apalagi 500 juta setiap bulan. Ya, berarti ada 7,2 miliar. Iya. Apa yang saya bilang tadi? Yang miskin itu tidak ada. Tidak ada dari mana? Orang miskin itu mau usaha dapat pinjaman tanpa bunga. Betul. Anaknya yang mau kuliah, ya kan? Dan mengelola duit 6 miliar itu, semenisasi di jalan-jalan itu nggak perlu APBD. APBD itu khusus untuk membangun provinsi dan kabupaten. Itu aja kalau mengelola kaya rakyat Riau ini, Mas. Itu loh. Sekarang kepala desanya berani nggak? Gitu. Bukan kepala desa, kepala daerah, Mas. Iya, bu, kebijakannya kepala daerah kan tetap kalau misal kepala desa yang mendukung di situ Kan ada BUMD. Oh iya. Iya, ada BUMD. Kalau ini terjadi, Mas Eka, nggak ada orang miskin. Betul. Gitu. Kalau kita berpikiran konsepnya seperti Mas Sugianto ini akan makmur Riau pada khususnya. Mudah-mudahan. Iya, teman saya yang koleganya yang menjadi calon wakil gubernur. Calon gubernur ya. Mudah-mudahan, Pak. Nanti PKB akan terlaksana. Iya, betul. Gitu. Mungkin masukan beliau. Saya baru tahu nih, memang seharusnya kewajiban 20% bagi perusahaan untuk warga tempatan itu wajib rupanya. Wajib. Karena memang tidak pernah terrealisasi. Apakah ada terrealisasi atau enggak? Tak, ada 1-2, Mas. 1-2 ada. Itu pun perusahaan kecil. Perusahaan kecil, yang besar tidak ada. Iya, besar tidak ada. Aduh. Baik, dari sektor pertanian, perkebunan, kemudian kita masuk, kalau nelayan sendiri pernah di nelayan, alhamdulillah, Mas, ya kan, meranti, ya kan, siak, pesisir, rohil, itu saya memberi bantuan mereka kapal. Kapal dengan mesinnya, kemudian dengan jaringnya sekalian. Rata-rata satu kelompok saya kasih 20. Kapal apa nih? Kapal pompong kah atau kapal pompong? Kapal pompong yang sudah peralatannya ya. Itu mulai dari pelelawan, bukan dapil saja, bukan dapil siap pelelawan saja, tapi setiap pesisir Bengkalis, ya kan, meranti itu sudah alhamdulillah saya sudah memberikan karena saya anggota dewan provinsi. Iya, berarti kapal nggak mungkin kapal aja ya, pasti udah sekalian sama jalannya ya. Berarti udah siap ready lah ya. Udah ready lah. Kira-kira ada nggak nih masyarakat yang Pak Sugianto nih atau anggota dewan nih belum pernah turun ke dapil saya, ada nggak? Nggak ada, Mas. Oh, nggak ada. Jadi mereka turun semua. Mereka itu saking cintanya hari ini, Mas. Mereka itu sempat nanya, Pak Gianto ini gimana kalau Pak Gianto yang maju di DPR RI katanya. Kami kehilangan, Pak, katanya gitu. Iya. Padahal sebenarnya tidak juga. Tidak malah juga. Lebih luas. Gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah DPR RI ini, setelah 2 periode di DPRD Provinsi Riau, kenapa toh keinginan sampean ini untuk maju DPR RI ini? Ya, pasti ada
mungkin udah bosan 3 kali kan? Enggak bosan. Saya tuh pengen ngabdi. Ketika saya pertama kali suruh nyalon, politik itu ibadah. Saya harus beribadah full, Mas. Mengapa saya harus ke DPR RI, ya kan? Karena saya merasa suara saya di provinsi, walaupun dengan bahasa saya berhasil untuk nyerap aspirasi, saya merasa tidak puas. Tidak puas memberikan kepada masyarakat. Karena haknya pusat itu banyak, betul. Kalau hari ini saya bisa membantu sekian, kalau mungkin di sana saya mungkin lebih banyak lagi. Dan yang terpenting adalah kebijakan. Kebijakan rata-rata ya kan yang digelontorkan pemerintah pusat dan daerah ini menurut saya nih, Mas. Karena legislatif itu kan salah satu buat kebijakan. Itu masih kurang tepat. Saya kasih contoh lah. UHC. Masa ribut kan tentang UHC ya kan. UHC itu bagus ya. Bagus, tapi ada masyarakat yang terdolimi. Contohnya seperti apa ya kan? Hari ini orang kepala daerah pemerintah pusat mengejar UHC, KTP bisa untuk berobat. Bagi masyarakat miskin. Kan gitu. Tetapi sebelum UHC, masyarakat miskin itu punya namanya BPJS. Ketika mereka sakit, orang miskin rata-rata bikin BPJS. Tapi setelah sakit mereka tidak bayar. Dulu utang lagi dia. Utang lagi. Harus bayar belum tunggakan. Ada tunggakan. Ketika ada tunggakan, ya kan, UHC ini nggak berlaku. Nggak berlaku. Karena apa? Mereka wajib membayar tunggakan dari BPJS tadi sebelumnya. Berarti ada kebijakan yang salah. Nah, saya pengen UHC itu nanti kebijakan saya pengen merubah kebijakan aturan undang-undang BPJS itu bagi yang tertunggak dan itu rakyat miskin dihapuskan, nggak usah dibayar. Sekarang kan baru bisa ngangsur. Berarti sekarang kita membunuh masyarakat miskin yang sudah punya tunggakan BPJS dong. Tapi memang itu betul terdata bahwa dia tidak mampu ya. Kan banyak istilahnya yang pura-pura tidak mampu. Kalau kan dia pakai BPJS juga. Enggak, Mas. Kalau untuk tunggakan rata-rata memang orang nggak mampu. Kayak misalnya saya nih kadang-kadang penting juga nih kan, juga 2 bulan kemarin akhirnya terbayar juga gitu loh. Terbayar. Nah ini kalau 2 bulan gampang. Dia setahun lebih, 2 tahun lebih. 4-5 tahun. Karena rata-rata belum dendanya lagi. Iya itu belum dendanya lagi. Rata-rata yang pakai BPJS kesehatan itu orang miskin, Mas. Karena dia ngejar untuk ke rumah sakit, dia bikin BPJS 14 hari jadi sehingganya mereka bisa menggunakan dengan gratis. Setelah mereka pulang dari rumah sakit, mereka tidak akan bayar lagi, itulah tunggakan. Itu. Tapi kemarin memang Gubernur Riau mendapatkan penghargaan dari UHC udah mencapai 95% itu. Itu kan cuma branding ngejar. Ngejar target aja. Tapi tidak memikirkan rakyat kita. Banyak, Mas, sekarang orang masuk rumah sakit ditolak karena dia punya tunggakan. Jadi buat apa bahasa UHC? Nggak bisa. Nah, mereka kalau mau UHC, mereka harus datang ke dinas sosial, dikasih rekomendasi, tetap wajib untuk melunasi. Setelah itu baru berlakulah UHC. Ini kebijakan konyol menurut saya. Konyol. Nah, ngomong kita kesehatan ya kan. Setiap kabupaten nggak ada rumah sakit yang bagus di Riau ini. Yang numpuk Arifin Ahmad. Tidak ada pemerataan. Tidak pemerataan. Saya pengen nanti ya kan setiap daerah kabupaten kota sampai kecamatan memiliki rumah sakit. Supaya UHC ini benar-benar sekarang, Mas, kalau udah UHC ya kan dengan walaupun kebijakan salah, rumah sakit semua numpuk, Mas. Kalau bisa melayani pemerataan dan semua kelasnya sekelas Arifin Ahmad lah, grade A semua lah. Grade A semua. Itu bisa dilakukan ketika kita punya kebijakan dari pusat. Kalau untuk APBD provinsi aja nggak sebenarnya banyak sih rumah sakit yang bikin kayak gitu lebih bagus, cuman mungkin dananya itu dia anggarannya. Adapun anggarannya pun mungkin itulah salah satu saya pengen menjadi anggota DPR RI itu. Saya pengen ngambil kue pembangunan dari pusat supaya mensejahterakan masyarakat yang ada di provinsi Riau. Sedangkan di Dapil Mas aja kami lihat itu ada rumah sakit dikorupsi juga tuh. Nggak jadi itu. Itu pasti tuh. Itu pasti. Kira ambruk juga tuh rumah sakit tuh. Jadi seperti itu, Mas. Jadi insya Allah ya kan kalau saya jadilah, saya insya Allah tetap akan amanah seperti 2 periode yang lalu. Untuk ketahui bahwasanya dulu di periode pertama di DPRD
suara beliau 8.000 meningkat menjadi 300% menjadi 24.000. Nah, mudah-mudahan hitung-hitungannya bisa sampai 150.000 guys. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin ya. Amin kan aja dulu. Amin. Oh, ini sih amin kali ini. Aja dulu. Baik. Gitu loh. Baik. Insya Allah kalau itu. Iya. Jadi memang kalau untuk DPR RI kan cakupannya akan lebih luas lagi. Makin banyak masyarakat yang jadi bantu, khususnya di daerah-daerah tertinggal tadi itu. Ya. Ya, mudah-mudahan kita berdoa khususnya nih orang Jawa pakai belangkon ini nih. Pilih beliau nih ya. Iyalah, Mas. Iya, pastilah ya. Ya, masa lah dari 2,8 juta hektar dapil 1. Ada 46%. Iya. Masa saya nggak bisa ngambil 5%-nya saja? Iya, betul. Ya itu kayaknya nggak mungkin ya. Kalau ngomong kinerja, saya berani diadu. Sudah terbukti. Terbukti lah. Saya berani diadu, Mas. Iya. Berani diadu ya kan berapa. Dan saya kalau memang jadi, Mas, memang saya full. Saya pengen itu memberikan contoh. Iya. Kepada teman-teman yang menjadi anggota DPR RI nantinya. Iya. DPR RI itu bukan cuma di Senayan loh, Mas. Betul. Dia harus turun ke warga, ke masyarakat. Seperti apa sih keluhan warga? Dan ini juga saya contohkan ketika saya jadi DPR provinsi. 2014 itu tidak ada DPR provinsi yang turun ke dapil. Cuman saya ke dapil. Hasil sekarang masyarakat juga tahu DPR di provinsi yang nggak mau turun ke dapil nggak dipilih lagi. Kasihan, Mas. Biasanya memang gini, guys. Tadi kita ngobrol-ngobrol sebelumnya, dari yang incumbent itu, dari anggota dewan yang terpilih itu hanya 30% ya. 30%. Yang 70%-nya ya karena tidak turun ke dapil, tidak melaksanakan amanah rakyat, ya akhirnya tidak terpilih kembali gitu. Nah, kita akan tuntut nanti kalau insya Allah Allah mengizinkan Mas Giantoni duduk di DPR RI. Kalau misalnya kinerjanya kurang bisa dituntut dong. Boleh. Kita kritis boleh. Kritis dalam arti membangun ya. Boleh. Boleh ya. Boleh. Karena kebanyakan biasanya kalau dikritik agak marah guys. Nah, ya. Saya welcome dikritik. Welcome dikritik. Saya 2 periode sudah membuktikan ya kan kinerja saya ya kan, dan boleh dilihat ya kan. Alhamdulillah nggak ada pemberitaan yang jelek tentang saya, dan alhamdulillah masyarakat bisa menikmati. Dan hari ini saya mengapa pengen DPR RI, saya pengen khususnya bisa mewakili masyarakat Riau ya kan, untuk mengambil aspirasi. Karena saya tahu aspirasi masyarakat itu banyak yang tidak ditunaikan. Nah, inilah fungsinya saya, bagaimana sektor pertanian dan kebijakan semuanya lah ya kan, infrastrukturnya dan sebagainya ya kan, terkhusus Mas ya kan, saya pengen bagaimana PAD Riau itu lebih banyak. Jangan 11 triliun aja gitu ya. Jangan 11 triliun aja. Kalau kita di sana, kita pengen dorong. Nah, sekarang perwakilan, karena gini, kalau kita lihat daerah provinsi yang lain itu, dari pihak pusat itu sering, ya mungkin di kolega yang di sana ya, kuat gitu ya. Maksudnya DPR RI-nya yang kuat. Kalau di sini kan agak berbeda nih. Nah, komen. Tapi kita di era saya kan, kita bandingkan seperti apa di era saya kan? Memperjuangkan turun, tidak menggunakan dana APBD, gitu. Maksudnya menggunakan APBN semua, gitu. Ya kalau di sini kan ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa, guys. Ada yang disampaikan terakhir? Jadi bagi masyarakat Riau pada umumnya dapil Riau 1, doakan saya 1 sehat. Saya bisa menyapa warga masyarakat sampai hari H, dan jangan salah pilih, karena insya Allah walaupun saya pakai belangkon masih kecil 41 tahun, insya Allah saya akan berbuat lebih baik untuk Riau. Dari segi pembangunan, dari segi kebijakan, ya kan, dari segi regulasi, ya kan, karena banyak regulasi yang di pusat sana yang sangat merugikan Provinsi Riau. Contoh terkecil, hari ini PA baru masuk, ya kan, ada 33,8 triliun tahun depan. Nanti kita bahas masalah PA. Karena saya memang lagi memantau masalah PA ini, participating interest, karena hanya dapat 1,1 triliun lebih gitu ya. Ya, 1,8 operator yang dikerjakan 1,2 triliun. Enggak, 3,9 Mas, sudah Mas. Tidak, ini baru tahu saya. Nanti ada khusus kita berbicara tentang PA ini. Itu nanti. Itu kisi-kisi aja lah ya. Iya. Tapi yang ada yang lost sekarang. PSDH. Apa itu? Jarang orang yang tahu ini. Cuma orang khusus yang tahu. Itu bisa kita lakukan ketika ada perubahan kebijakan di pusat. Regulasinya ada undang-undangnya. PSDH kita. Masa PSDH kita harga akasia sekarang dihargai 140.000 Mas per batang, per ton.
per kubik. Kayu bakar saja, ya kan di kota ini, ya kan sekubik itu 600.000. Cuma 150.000 kasihan. Dikali penanamnya aja ada susah, nunggu panennya lama gitu. Iya. Di harga segitu. Segitu, dan itu kan kebijakan salah. Akhirnya apa? PSDH yang kita dapat dari sektor itu kecil, berapa puluh miliar, paling 20-30 miliar setahun, Mas. Bayangin amblesnya jalan kita nasional ini. Padahal kayu-kayu itu dari dia juga. Iya, 0,1 senti saja, ya kan? Itu berapa panjangnya? Sementara kalau 30 miliar cuma dapat 3 kilo bisa membagusin buat jalan nasional. Rugi dong kita. Apa ada harga kayu 140.000? Itu kan pemikiran orang pusat yang geblek lah menurut saya itu. Sama rasional lah, ya kan? Pak Menteri Perdagangan itu tak ngerti itu. Bukan dari partai ya. Pokoknya kebijakannya betul salah. Salah ya kan? Sangat merugikan sekali. Merugikan gitu loh. Coba kalau ya tadi kayu bakar aja loh, nggak ada yang harga per kubik per ton itu 140.000. Ini kayu akasia untuk ini 140.000 layaknya itu bahan minimal. Buat kertas guys. Iya, 2 pabrik kertas terbesar, Mas. Betul. Kalau dikasih 500.000 aja per ton per kubik, Mas, berapa? Yang membuat jalan hancur di provinsi. Harapan saya ya kan dengan saya insya Allah nanti terpilih, itu salah satu perjuangan saya, dan apalagi ya kan kita punya jago yang ganteng. Saya sendiri ganteng, masih 41 tahun, masih muda, betinju masih berani. Kemudian ada Pak Anies yang ganteng dan pinter, ada Pak Muhaimin juga yang pinter. Kalau mereka jadi presiden, saya dari PRRI, majulah Riau, Mas. Kita bisa connect langsung. Jadi harapan saya kepada teman-teman dan masyarakat Riau ya kan, saya pengen ya kan, saya membuat perubahan di segi kebijakan, di segi aturan, dan perubahan bagaimana Riau ini mendapat porsi pembangunan dari pemerintah pusat dan mendapatkan haknya dari sumber daya alamnya. Kalau di Riau tidak bisa menentaskan kemiskinan, berarti salah kebijakan. Nah, seperti itu, Mas. Baiklah, itu tadi bincang-bincang saya bersama calon Dewan Perwakilan Rakyat untuk DPR RI Riau, Dapil Riau 1. Nggak tanya sampean? Nggak tanya. Tanya apa itu? Nomor berapa? Iya. Dari Partai Kebangkitan Bangsa, nomor urut 2. Angka keramat nih guys. Angka keramat ini guys. Angka keramat ya. Jadi bagi warga masyarakat Riau, untuk Dapil Riau 1, memilih dari Partai Kebangkitan Bangsa coblos nomor 1 dan nomor urut 2 untuk Haji Sugianto. Yang ganteng yang pakai belangkon itu, yang ada keris di depannya itu. Cabut belangkonnya. Cabut belangkonnya. Cabut kerisnya. Cabut kerisnya. Cucuk belangkonnya. Dan jangan lupa, Anies nomor 1 ya, amin. Aminkan aja dulu. Satu putaran ya. Satu putaran. Jangan lupa guys, ingat jangan money politik ya, karena yang memilih itu Andalah yang menentukan masa depan diri ataupun di daerah sendiri. Karena pilihlah saudara ataupun kerabat dekat yang betul-betul paham tentang untuk mensukseskan ataupun memajukan provinsi Riau pada khususnya. Mungkin begitu Mas. Jangan money politik ya. Alhamdulillah Mas Eka, sekali lagi saya juga berpesan sama Mas Eka, saya setuju. Money politik itu haram. Dan alhamdulillah 2 periode saya nggak pernah money politik. Serupiah pun saya juga duduk. Dan hari ini saya juga pengen membuktikan saya tidak akan pernah money politik kepada masyarakat. Saya akan jual, saya akan curahkan tenaga saya untuk membangun Riau. Kalau teman-teman percaya, tapi ingat, kalau bapak-bapak menerima money politik, ya jangan salahkan ketika 5 tahun sekali calonnya juga yang datang itu mau nyalon lagi, datang lagi, karena apa? Bapak-bapak sudah dibayar. Jadi stop money politik ya kan. Ayo kita datang ke TPS bareng-bareng, pilih dengan hati nurani ya kan, kemudian pilih yang ganteng seperti saya. Jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 datang ke TPS, jangan golput. Pokoknya no money politik. No money politik. Saya Kasa Putra. Saya Haji Sugianto. Pilih nomor 1. Pilih nomor 2. Dapil Riau 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.